Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Anak-anakku semua, santri-santri Madrasah NU Tasfiqut Thullab Salafiyah yang saya sayangi, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam KBM melalui daring atau online untuk melanjutkan pembelajaran kita, khususnya ilmu usul fikih. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang kalam amar, mulai dari pengertiannya dan faedah-faedahnya. Karena kalam amar, kata perintah itu mempunyai faedah bermacam-macam. Ada yang mempunyai faedah wajib, ada yang ibahah, dan ada yang nadab. Ada lagi amar yang harus dikerjakan segera, dan ada lagi yang harus dikerjakan secara berulang-ulang, dan lain-lainnya. Maka pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kalam nahi. Ya, kalam nahi ini merupakan urutan ketiga dari 20 bab yang dibahas atau dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Silakan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya, pensil, ballpoint, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi, utawi iki bab nerangake kalam nahi. Ta'rifus tid'u tarkin qad wajab bil qauli mimman kana duna man talab wa amruna bisyai'i nahyun mani'u min didihi wal aksu aidun waqi'u. Ta'rifu utawi pelanggerane nahi, istida'u tarkin iku amrih ninggal, qad wajaba kang teman-teman wajib apa tarku, bil qauli kelawan ucapan, miman sangking wong, kana kang ana sapa man dunaman iku sak ngisore wong, tolaba kang nuprih sapa man. Wa amruna utawi perintah kita, bisyai'i kelawan suwiji-wiji, nahyun iku nyegah, mani'on kang ngalang-ngalangi, minditi sangking lelawanane syek,
Wal aksu utawi sebalike aidon hale maneh waqi'un iku tumibu. Yani kalam nahi menika kalam ingkang ngangge sigot sepadane la taf'al ingkang nedhake nuprih nilar pendamelan dipun tujuake dhateng tiyang ingkang pangkate sak ngandhapipun. Iki pengertiane kalam nahi. Menawa memahami kata-kata sing tertulis ana ing tarjamah kangelan sebab terlalu panjang kata-katane, mula coba dirungokke tak ringkes. Insyaallah diringkes malah tambah jelas. Kalam nahi menika kalam ingkang nedhake larangan saking tiyang ingkang inggil dumateng tiyang ingkang sak ngandhapipun. Itu yang dinamakan nahi. Jadi kalam nahi itu kata larangan, tapi ada syarat, harus dari orang yang pangkatnya tinggi kepada orang yang pangkatnya di bawahnya atau lebih rendah. Sebab kalau larangan itu dari orang bawah kepada orang yang seatasnya, itu tidak bisa disebut nahi. Jadi harus dari atas ke bawah. Pundi-pundi kapan wonten dawuh amar utawi perintah nglampahi setunggal perkawis, menika berarti ngandung larangan utawa nyegah dhateng lelawane perkawis kala wau mekaten sawangsulipun. Ketika ada kata perintah memerintahkan kepada seseorang terhadap satu pekerjaan, maka itu berarti melarang lelawanannya, lawan katanya. Misal Pak Guru perintah kepada muridnya supaya murid itu berdiri. Fulan, berdirilah kamu. Itu otomatis Pak Guru tadi melarang lawannya berdiri, yaitu duduk. Itu semua kata perintah. Terus perintah sesuatu otomatis melarang lawannya. Itu yang dimaksud dua nadom yang sudah saya bacakan tadi. Wasiqatul amril lati maldot tarid wal qasdu minha ayyubaha ma wujid kama atat wal qasdu minha taswiyah kadzalitah didin wa takwinin hiyah. Wasiqatul amri utawi sigot amar, tembung perintah. Alati maldot kang wis keliwat apa sigot amar mau. Taridu iku tumeka utawa kelaku. Wal qasdu hale utawi kang disejo. Minha sangking sigot amar
ayubaha iku yento diwenangake ma apa barang wujida kang ditemu apa ma kama atat kaya oleh tumeka apa sikut amar wal qasdu hale utawi kang disjo minha sangking sikut amar mau ataswiyatu iku taswiyah, artine madhaake kada kaya iki taswiyah litahdidin maring tahdid medeni wa takwinin lan nganakake ya sikut tarjamah beratake yakni sikut amar menika wonten ingkang maedai ibahah. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya itu perintah, tapi yang dimaksud itu ibahah, yaitu memperbolehkan. Karena ibahah jadi ya dilakukan boleh, tidak boleh. Tapi kata-katanya amar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mempunyai faedah taswiyah. Artinya menyamakan. Yang ketiga mempunyai faedah tahdid, yaitu menakut-nakuti atau mengancam. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu mempunyai faedah takwin, yaitu mengadakan lan sanes-sanesipun. Jadi dua nadom yang saya bacakan tadi itu menerangkan faedahnya kata amar, yaitu hanya 4 macam yang terkandung dalam dua nadom tersebut. Hanya 4 macam, yaitu ibahah, taswiyah, tahdid, dan takwin. Tapi di sini faedahnya amar akan ditambah oleh kiai yang mentarjamah kitab ini, yaitu Kiai Sya'roni Ahmadi, akan ditambah sampai 21 faedah. Jadi di sini nanti akan diterangkan faedah-faedahnya amar sampai 25 faedah. Ini saya bacakan satu persatu, anak-anak mengenali nama dan artinya saja. Faedah pertama, faedah amar pertama, lil wujub. Jadi kata-kata perintah yang memberi faedah wajib. Jadi harus dikerjakan. Apabila tidak, maka ada ancaman siksa. Itu yang namanya wajib. Seperti aqimus sholah. Tempat contohnya adalah kata aqimu. Tegakkanlah sholat. Nanti kata-kata tegakkanlah di situ memberi faedah wajib. Jadi menegakkan sholat itu hukumnya wajib. Faedah kedua, linadab, perintah menunjukkan arti sunnah. Ketiga, lil ibahah, perintah tapi yang dimaksud itu memperbolehkan. Contoh, faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nalikane salat Jumu'ah wis dirampungi, maka sira kabeh bubara ana ing bumi.
Sing dadi contoh ya kuwi lafal fantashiru. Fantashiru itu lafal amar atau kata perintah. Bubaro ana ing bumi, yang dimaksud bubaro di situ adalah terserah. Bubar boleh, tetap tenang di dalam masjid juga boleh. Faedah keempat, litahdid, menakut-nakuti atau mengancam. I'malu masyitum, lakukanlah semaumu sendiri. Yang menjadi contoh adalah i'malu. I'malu di situ menunjukkan arti menakut-nakuti. Yang kelima, lil irsyad, memberi petunjuk. Kata perintah yang dimaksud memberi petunjuk. Yang keenam, lil izni, yaitu memberi izin. Kata perintah yang dimaksud memberi izin, mempersilahkan. Seperti kata udkhul. Jadi ada seorang tamu, kemudian diperintah masuklah. Itu perintah masuklah yang dimaksud adalah memberi izin, silahkan masuk, diperbolehkan masuk. 7, litaktib, kata perintah yang dimaksud memberi adab atau tata krama. Kul mimma yalika, makanlah sesuatu yang ada di dekatmu. Tempat contohnya adalah kata kul, makanlah yang ada di dekatmu. Itu perintah tapi yang dimaksud memberi adab atau tata krama. Yang kedelapan, lil indar, untuk memperingatkan. Perintah yang dimaksud memperingatkan. Nahu, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kalian semua, sesungguhnya neraka tempat kembalimu. Yang menjadi contoh adalah tamatta'u, bersenang-senanglah. Itu yang dimaksud untuk memperingatkan bahwa tempat kembalinya adalah neraka. Faedah ke-9, lil imtinan, ngitung-ngitung peparing, ngitung-ngitung pemberian. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah kalian semua dari apa yang dirizkikan oleh Allah. Jadi Allah menghitung-hitung bahwa rezeki yang kita makan itu pemberian dari Allah. Lil ikram, 10, untuk memuliakan. Perintah tapi yang dimaksud memuliakan. Udkhuluha bisalamin aminin. Di perintah Allah kepada orang-orang ahli surga. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan selamat dan aman. Yang menjadi contoh adalah udkhuluha. Di situ dimaksud untuk memuliakan ahli surga. Ke-11, litasghir atau tadlil, yaitu menundukkan. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Di kata kunu itu berfaedah menundukkan. Jadi orang-orang kafir pada saat itu mau tidak mau dirubah Allah menjadi kera. Itu menundukkan, mereka tidak akan bisa menentang dan melawan. Itu perintah ya, tapi taskhir. 12 litakwin, perintah yang berfaedah mengadakan, seperti kun fayakun.
Di kata Allah kun, jadilah kau, fayakun, maka terjadi. 13 lit ta'jiz atau lil ijaz, melemahkan amar tapi untuk melemahkan. Fa'tu bisuratim mimislih, fa'tu bisuratim mimislih, datangkanlah kamu semua satu surat yang menyamai Al-Quran, yaitu kata fa'tu. Allah berfirman, menyerahkan. Dua puluh dua lit ta'ajub, perintah untuk menunjukkan keajaiban. 23 lit takdzib, perintah tapi untuk membohongkan apa yang dikatakan. 24 lil masyurah, yaitu untuk
musyawarah, untuk memberi masukan, mengajak musyawarah. Yang terakhir 25 lil i'tibar, untuk supaya diangan-angan. Itu 25 faedah-faedah kalam amar. Kemudian akan diterangkan juga faedah-faedah kalam nahi. Macam-macam faedahe dawuh nahi. Ning kono diterangke karo Kiai Mutarajjim jumlahe ana 8. Faedahe kalam nahi ning kene ana 8. Siji litahrim, kata larangan yang berfaedah mengharamkan. Yang kedua lil karohah, memakruhkan. Yang ketiga lil irsyad, larangan tapi untuk memberi petunjuk. Yang keempat lid doa, melarang tapi yang dimaksud doa, yaitu larangan yang datang dari orang yang bawah kepada orang yang lebih tinggi. 5 libayanil akibah, untuk menjelaskan akibat dari suatu kejadian. 6 lit taklil, menganggap sedikit. 7 lil ihtiqar, untuk menghina. Yang terakhir yang 8 lil yaksi, larangan tapi yang dimaksud adalah putus asa, putus harapan. Itu semua yang dibahas di dalam kalam nahi. Mulai dari pengertiannya sampai seluruh faedahnya yang berjumlah ada 25 faedah, ditambah faedahnya nahi ada 8 faedah. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dan dapat menghafalkannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Ahlul kalam, wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.